Peperangan di Batavia tahun 1628. 4 bulan kemudian, setelah penolakan VOC atas permintaan Mataram guna membantunya menyerang Banten, pada 22 Agustus 1628, 50 perahu Mataram muncul di depan kastil Batavia, membawa 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 26.000 buah kelapa, dan 12.000 karung beras. Pihak Mataram berkata hal ini sebagai alasan keinginan Mataram berdagang dengan Batavia. Esoknya tanggal 23 Agustus 1628, VOC menyetujui bahwa sapi, gula, kelapa, dan beras tersebut diturunkan. Namun kapal Mataram hanya diperbolehkan menepis satu demi satu, tidak langsung semuanya. Sekitar 100 serdadu kompeni bersenjata keluar dari kastil untuk berjaga-jaga. Esok harinya, 24 Agustus, 7 perahu Mataram muncul di pantai Batavia, meminta surat jalan dari VOC agar bisa berlayar ke Malaka. VOC memperketat penjagaan, menyiapkan artilerinya, meriamnya, dan malah melihat ketujuh perahu tersebut berbelok timur menuju Marunda, bukan belok barat menuju Malaka. Mereka takut jika kapal gelombang pertama tersebut memberikan senjata kepada kapal gelombang kedua dari Mataram. Sore harinya, 20 perahu Mataram tiba-tiba menurunkan pasukannya di depan kastil. VOC pun terkejut, buru-buru masuk benteng. Sementara sejumlah kapal Mataram mendaratkan prajuritnya, kemudian menyerang pasar dan kastil Batavia yang langsung dihujan tembakan oleh kastil. Perang sudah dimulai. Besoknya, 25 Agustus, di selatan kota Batavia, para prajurit Mataram mulai tiba membawa panji-panji perang. Sementara itu, di Teluk Batavia, sebanyak 27 kapal Mataram kembali masuk ke Teluk Batavia, berlabuh agak jauh dari kastil. Tanggal 26 Agustus berikutnya, besoknya, pasukan Mataram yang dipimpin Tumbung Baureksa tiba di Mandura, timur Batavia, dengan 2.000 prajurit. Baureksa adalah panglima tertinggi pasukan gabungan Mataram. Sebagai Bupati Kendal dan bernama Asli Cakrabahu, ia dilantik sebagai panglima tinggi Mataram oleh Susunan Mataram pada Agustus 1628 dengan gelar Tumenggung Baureksa. Baureksa lalu membangun markas di Marunda. Sementara itu pasukan Ukur yang sebanyak 4.800 prajurit bermarkas di tempat yang sama. Pasukan Tatar Ukur atau Priangan tersebut dipimpin oleh Bupati Ukur sendiri, Bupati Wadana Priangan, atas titah Sultan Sunan Agung. Dengan begitu, sebagai bagian dari pasukan gabungan Mataram, Bupati Ukur tetap berada di bawah telunjuk Tumenggung Baureksa. Perang makin hebat, makin mencekam. 27 Agustus 1628, pasukan Mataram menyerang benteng Hollandia di tenggara kota Batavia. Setelah terjadi pertempuran dahsyat, sekompi kekuatan 120 tentara di bawah pimpinan Letnan Jacob van der Keten berhasil mematahkan serbuan pasukan Mataram. Lalu beberapa kapal VOC datang dari Banten dan Pulau Andros, mendaratkan sebanyak 200 serdadu guna mempertahankan kastil Batavia. Ada berita apa yang terjadi di akhir Agustus 1628 tersebut. Namun pada tanggal 10 dan 11 September diberitakan bahwa malam hari pasukan Mataram dan pasukan Priangan alias ukuran Sumedang menggali parit pertahanan dan membuat parit perlindungan sejarak satu tembakan bil sekitar 500 meter dari kastil Batavia. Pembangunan kubu pertahanan tersebut memakan waktu hingga setengah bulan. Melihat hal tersebut, tanggal 12 September, kompeni mengirimkan prajuritnya ke parit-parit Mataram dengan dilindungi 150 penembak. Kompeni melancarkan penyerangan ke garis pertahanan pasukan Ukur yang mengakibatkan 30-40 pasukan di Ukur tewas. Pasukan Ukur mundur dari benteng mereka yang dibakar kompeni. Kompeni pun membakar kampung sekitarnya dan ratakan tanahnya. 9 hari kemudian, 21 September, Baureksa menulis surat ancaman kepada Jambi Terjun Kun yang berbunyi
bahwa dalam waktu 10-12 hari akan datang pasukan Mataram yang lebih besar di bawah pimpinan Dipati Manurja, Dipati Upasanta, dan Dipati Tohpati serta Temenggung Anggabaya. Kemudian akan datang pula pasukan yang sebesarnya di bawah pimpinan Pangeran Adipati Juminah. Entah apa belahan terhadap surat penjelasan tersebut. Yang jelas hari itu juga tentara Mataram menyerang benteng Hollandia dengan menaiki benteng tersebut dengan tangga-tangga dari bambu dan kayu. Untuk mengurangi konsentrasi pasukan Company, sebagian pasukan Mataram membunyikan kentongan. Namun Sriwijaya mencium taktik Mataram ini tak lagi melakukan pertahanan melainkan penyerangan. Mereka menyerang parit-parit dan pusat pertahanan Mataram. Korban pun berjatuhan di wilayah Mataram sebagian ditawan. Dari keterangan para tawanan tersebut terdapat berita bahwa masih terdapat 4.000 prajurit Mataram yang berkeliaran di hutan sekitar mencari makanan. Banyak peperangan berhenti untuk beberapa saat. Hingga kemudian pada 21 Oktober, pasukan Company di bawah pimpinan Letkol Jacques Lebris menyerang markas di Batu Ukur. Jacques menyusuri sungai tempat mereka berada dengan kekuatan 24 orang pimpinan. Di antaranya yakni 6 kompi sedadu yang masing-masing terdiri dari 70 prajurit, terus 3 vandal pasukan pribumi, lalu 3 pasukan vandal alias penghancur yang terdiri atas para samurai atau lini depan dan orang marjigar, 2 orang penembak, awak perahu dan 4 pekerja. Terus 700 pasukan Cina pimpinan Kapitan Tsubaingkong, 800 pasukan kaki Company, pasukan pelopor Kompi, dan 200 pasukan putra kaki yang terdiri atas budak dan Nusantara. Pasukan ini menerjang pasukan Priangan sebelum kemudian menyerang pasukan Bahasa dekat Ciliwung. 2 rakit dan 7 perahu berkekuatan 150 matros atau kelasi mengacaukan pasukan Priangan Ukur. Sementara Bahu Raksa tertembak mati. Markas Mataram pun dihancurkan Company. Banyak perahu Mataram di Sungai Marunda dimusnahkan. Pasukan Dipati Ukur yang berkekuatan 4.000 pun dapat dikalahkan. Mengetahui Bahu Raksa tewas, Dipati Ukur dan para pengikutnya pulang ke Ukur dan tak pernah melapor kepada Susunan Agung, sehingga dianggap pemberontak. Hampir berbarengan dengan penyerangan atas pasukan Bahu Raksa dan Ukur, pasukan Mataram yang dipimpin Temenggung Surago-Ago, 2 bersaudara yakni Pangeran Manurja dan Dipati Upasanta tiba di Batavia. Mereka mengira pasukan Bahu Raksa dan Priangan telah berhasil menguasai Batavia. Ketika melihat Company masih jaya, mereka segera membendung sungai, namun cara ini tak berhasil. Perang terjadi di kubu Hollandia. Kobar, pasukan Mataram mengalami kehancuran karena persediaan logistik mereka menipis. Yang Sriwijaya pun menemukan 744 mayat prajurit Mataram berserakan dan sebagian sudah tanpa kepala. Ketika Mataram nyatanya berhasil menguasai Batavia yang luasnya hanya secuil. 6 Desember 1928, menanggapi kekalahan pasukannya, Penembahan Hanyakakusuma mengirimkan Algojonya untuk menghormati Temenggung Surago-Ago, Manurja, Adipati Upasanta serta anak-anak buah mereka dengan tombak berbaris. Namun menurut sumber lain, Surago-Ago sendiri yang menghukum para penerima bawahannya, yakni Adipati Manurja dan Adipati Upasanta bersama dengan para orang. Di bulan yang sama, Senapati Wilarodra dari Badulan tidak kembali ke Mataram. Dia ditugasi Sunan Agung yang menjaga perbatasan sebelah barat Cirebon yang terdesak oleh Company. Pasukan VOC maka dengan begini pasukan VOC pun dikepung oleh pasukan Banten di barat, sedangkan di sepanjang Sungai Cimanuk dan Indramayu dijaga pasukan Mataram Cirebon. Wilarodra kemudian diangkat menjadi Bupati Indramayu pertama atau Indramayu.